pertama draft dari pendekar itu sebenarnya nggak compete untuk bermain kaja. Ya kan? Itu nggak bisa. Nggak bisa bermain kaja. Di early. Tapi gimana caranya, poking damage ya, early-nya mereka kuat. Dan ternyata Rina dengan KD 14, 707, no death, the untouchable Rina untuk kali ini. Bisa 707 kayak Saras ya. Hah? Tapi kalau ngomongin dari itemnya, dia pakai Blood Wings juga tetap. Ya memang tipikal dari Joy ini beda-beda ya. Ada yang pakai Genius Holy Crystal Blood Wing, ada yang pakai Starlium dulu kayak Rin contohnya. Tapi ya ujung-ujungnya Holy Crystal ini akan tetap dibuild juga menurut gua. Divine Glaive pun untuk jadi penetrasi nggak tumbang sama sekali. Kalkulasi damage yang matang, bahkan tadi ada satu momen ketika dia 1v1 situation sama marksman-nya yaitu Kuroki, hampir saja tumbang tapi ternyata masih safe. Dan dari highlight pun kita bisa ngeliat nih, early game dari kedua tim udah mulai agresif. Tapi ya untungnya di awal Salvador tuh kayak masih bisa ngelawan. Mereka tuh kayak masih punya satu tempo yang bisa mereka bawakan untuk pegang dari goldnya nggak terlalu jauh. Nah masalahnya masuk di turtle ketiga, itu semuanya udah berbeda, semuanya udah keganti. Dimana memang posisi dari teman-teman Salvador Ozone ada yang lagi di atas yaitu Kuroki, tapi turtle-nya juga ditabrak. Jadi ada dua kejadian berjalan di waktu yang sama. Belum lagi ketika Lord nih, ini dia yang gue bilang hati-hati dengan Lord oleh pendekar. Karena pendekar sering banget pakai Lord ini sebagai bait saja, bukan sebagai all in untuk dapetin objektifnya. Mereka suka banget incar killnya. Dan terjadi kali ini. Mereka dapetin 2 poin killnya, bahkan ditabrak lagi sampai dapetin poin kill ketiga. Menyisakan Kuroki dan juga Eliato yang akhirnya tuh susah banget. Nggak bisa ngekontes karena Lordnya bisa dapat secara free. Oke, lo secara free tapi nampaknya kalau gue lihat di sini ini adalah keputusan yang tepat untuk memakan karakter Impa. Supaya botolnya free, lihat botolnya. Dan kalau ngomongin Kuroki yang memang harusnya ke arah backline, tapi dia punya kuasa apa dalam undergold seperti ini? Dia nggak punya cukup power teman-temannya untuk menjadi frontliner dirinya. Benar. Jelas ya, kelihatan juga memang tadi dari gerakannya. Dan ya, misplay. Satu buah misplay menurut gue dari out positionnya. Teman-teman Salvador yang dipanis itu langsung malah bikin jadi close game juga dan untuk pendekar. Tadi sebelum mereka terkena wipe 3 orang, ya kan, walaupun belum wipe out di situ, itu adalah keputusan yang paling gue suka dari Rina. Itu gue paling suka. Balik dulu terus maju lagi ya? Dia balik, hilang dulu dari map, nggak show di map yang mungkin dianggap oleh kawanan dari Salvador dia akan ada di rotasi di arah bottom lane. Tapi ternyata out of nowhere dia hahaha. Dia datang. Mungkin sambil nungguin cooldown dari Electrifying Beats juga tadi kebetulan. Setuju. Yap, dari emblemnya mungkin terbilang masih sama lah full damage tadi dari Rin. Makanya sakit banget juga untuk Electrifying Beats-nya. Sementara ya untuk Martis nih. Martis itu sering banget dapat rapor yang jelek banget, rapor merahnya. Karena ya jujur Martis memang di awal susah buat ditabrak. Tapi sekarang Martis juga nggak bisa nabrak dengan gampang. Entah kenapa tuh kayak gue ngerasa Martis tipis aja. Bisa aja pokoknya dimakan dengan item Hunter Strike di item pertamanya. Ternyata memang nggak cukup juga untuk menangin Snowball. Belum lagi dengan Vexana early game-nya yang diharapkan. Bisa clear cepet ternyata tersaingi sama Speechless. Yang sama clear cepet juga. Dan rotasinya jadi patah ternyata untuk Salvador. Alright. Berarti nampaknya kali ini ya kita bisa menyaksikan kalau misalnya permainan dari Salvador ini sebenarnya cukup baik dari segi rotasi yang mereka miliki. Cuma dalam team fight mereka udah harus lebih wise dan post game Rich Guy, Rine bukan tanpa alasan karena kita sempat tadi melihat adanya perbandingan 2 level 9 di arah Rine dan 7 di arah Eliato. Iya ya, Rich Guy by GoPay jelas banget nih memang dari jungle assassin. Ya udah tipikal farming banget lah Joy. Gak mungkin kan Joy dari awal dia udah langsung main di jungle musuh terus-terusan gitu. Sekalinya ada invade juga mungkin sekali aja abis itu balik lagi. Karena memang tipikal jungle assassin yang udah kita tahu semuanya adalah farming. Farming dulu, nyantai dulu, jangan buru-buru. Betul. Dan tiba-tiba memang gue ngeliatnya nih Terisla, Martis, Vexana mereka tuh mau yang nabrak. Iya. Kayaknya mau ditabrakin nih jungle pendekar tapi ternyata nggak ada loh sama sekali. Pertama kalau yang gue lihat sebenarnya pendekar udah bukan ngasih celah ya, tapi punya celah di early. Seperti yang Lim tadi sounding kan. Ini agak cukup kurang compete Novarianya dan juga Kajanya juga nggak terlalu bermain. Gue juga sempat mengucapkan statement itu. Karena itu terbukti. Gue nggak ngelihat adanya dan lebih ke Snowball nambahkan epic comeback didapatkan. Dan Kuroki bukan tanpa alasan.
Jelas ya, dia tumbang hanya 1 kali doang, itu juga di bagian top lane yang di deket Lord tadi. Tapi jujur Immortal respect-nya ini juga penting banget karena biasanya Harit, ya kita tahu lah dia full damage, full attack, tapi dengan tidak adanya Purify mungkin ya. Menjadi satu alasan juga akhirnya ada Immortal yang dipegang sama Kuroki. Dan bukan hanya dari Immortalnya, flicker ofensifnya itu loh yang sangat-sangat mengerikan. Teamfight participationnya 100% nih, 8 point kill. Berarti total killnya itu cuma 11 dan dia nyumbang 8. Makanya dia punya teamfight participation sampai 100%. Tapi lihat dari damage-nya 100.000, buset. Ini dia ngasih 100.000 damage sih pakai Harit, dahsyat juga. Tapi kita akan mengulas sedikit apa yang terjadi dari game kita yang kedua di mana Elyato take over turtle pertama. Gue sering bilang Fanny itu susah di turtle pertama. Tapi karena mungkin setup yang begitu baik dari teman-teman Salvador bisa ngedelay dari turtle-nya, akhirnya bisa bikin Elyatonya selesai buff dan hadir dari pertempuran. Momen dimana Kuroki udah jadi 2 item dari Feather of Heaven dan juga Starlium. Udah mulai menggila dan tidak ada efek life ban. Membuat dari teman-teman pendekar ini nggak bisa ngebalikin keadaan. Life steal yang cepet banget, yang kencang banget, ditambah ada hybrid life steal sebenarnya. Dari pendekar pastinya dari teman-teman dari Kuroki juga tanpa adanya efek life ban itu membuat ya udah bebas banget mega kill bisa diambil. Kuroki masih merajalela sampai di Lord yang pertama di setup karena dia ada sedikit miss dari move-nya. Dia coba untuk nge-backup, malah dia coba untuk dimakan juga karena satu hal, Speechless yang skillnya presisi on point langsung bisa nge-punish juga. Dan itu gue lihat dari awal kesalahan dari Salvador. Gue pikir oke, udah pendekar bangkit nih. Biasanya pendekar pas snowball itu udah langsung bagus banget. Tapi lihat di mana momen Speechless-nya itu langsung di flank di bagian belakang bersama dengan Grok. Pastinya Kuroki bisa menggila di depan. Bukan hanya dari 1 kill saja karena next killnya Battle pun tumbang. Belum lagi dari Magicalnya bukan cuma di Harit kali ini. Ada di Novaria juga yang mungkin dari tadi nggak kena spotnya. Tapi itu berguna banget dan akhirnya gamenya bisa di close. Wah, close game ini sih manis banget ya. Ini untuk Salvador Rozon ini manis betul. Karena comeback yang terjadi ini sangat pahit dan kita lihat semua kondisi langsung berbalik. Bahkan dari gol terakhir aja mereka bisa tutup dengan sangat baik. Padahal kalau ditanya dari keunggulan semuanya mereka memiliki keunggulan semua. Dan Botol belum bisa bersinar walaupun gold 12.000 gold nggak terlalu berarti untuk para pasukan dari tim Salvador. Nggak ada kill sama sekali. Mungkin dibilang gerakan awalnya ini kurang efektif. Nggak bisa ngapa-ngapain juga dari Bottle, tipe hero scaling juga kan. Dari Kari memang di awal juga dia nggak bisa join. Tapi di akhir abis dia farming lama nggak ada space juga buat dia ngehit. Kari lawan Harit gimana pun akan tetap susah sih. Apalagi tadi Bottle gue ngeliatnya dia pakai Rose Gold. Kalau dia pakai Athena menurut gue masih akan tetap susah. Karena ya balik lagi ini Harit yang mengandalkan countage damage pasti. DPS yang betul-betul nggak akan habis-habis, belum lagi true damage. Jadi serba salah juga, mau bikin defense salah, nggak bikin defense lebih salah sebetulnya. Rose Gold nggak cukup. Dan Winter Truncheon yang udah ada buat Speechless ternyata nggak bisa dipencet tadi. Mengingat dari wild charge dari Grok ini juga kan 1,8 detik efek stun. Yang nggak bisa dikurangin sama sekali karena sepatu dari Speechless juga bukan pakai top boots. Maka dari itu ya Harit dalam 1 detik 1,8 detik ini bakal bisa ngancurin siapapun sih menurut gue, apalagi Speechless yang gak ada defense item sama sekali. Jadi udah jelas juga Elyato full damage. Yap, bahkan udah kelihatan tadi dari Elyato untuk mirroringnya. Tapi jujur gue ngeliat Fanny-nya yang tadi tuh gak terlalu gimana-gimana sih. Lebih ke distraction aja untuk Fanny-nya. Memang yang pertama main udah pasti Kuroki, tapi jangan lupakan Vinsmoke juga nih yang selalu ngebuka vision, yang punya wall charge juga tadi, kombinasi bareng buat close game yang bagus banget. Dan mungkin yang terakhir Cream Puff kali ya, karena dia salah satunya badan di depan kayaknya dia sandbag sih harusnya ya. Oke, tapi Cream Puff di laning disiksa, dimakan, ditelan bulat-bulat Lim. Tapi apa artinya kekalahan itu kalau misalnya ternyata gold lane-nya sangat leading. Ya. Gold lane-nya leading dan post game-nya kita bakal lihat harusnya udah dari gold lane harusnya ke arah Kuroki. Dari Sky udah pasti, the carry juga Kuroki. Mungkin sekarang udah ganti belum kok di sini? Wingman. Udah masih best wingman. Best wingman udah ya. Udah nggak ada Forgotten One lagi ya. Mungkin itu bisa ke arah Novaria ataupun
ke arah Red Dream sih. Oh tapi ternyata ke arah Vince Smoke kali ini. Sandbag-nya ternyata ada di Xborg ya, Jayski tadi yang... Iya sih, dia ada di depan dan kena poke terus-terusan memang akan jadi bonyok. Tapi ya damage lihat Novaria sekalipun. Mungkin karena Novaria ini juga nggak langsung bikin damage ya. Dia pakai NOD dulu tadi di item pertamanya. Membuat akhirnya the carry-nya tetap jadi Kuroki juga. Rich Guy by GoPay jelas 759 gold per menit. Ya itu lumayan banget untuk Harit karena bukan cuma dari farming. Dia dapetin dari point kill juga. Bedanya sama Bottle, mungkin Bottle juga goldnya nggak beda terlalu jauh lah sama Kuroki. Cuman ya Bottle lagi ada di lost condition, dia nggak bisa untuk galak-galak. Dan ini selalu terjadi loh, gue nggak tahu kenapa. Tapi kenapa semua orang yang main carry itu Haritnya masih kelepas dan akhirnya di counter sama Harit. Apakah ini menjadi sesuatu yang terlupakan? Karena secara di atas kertas lah bisa dibilang carry mau gimana pun nggak bakal bisa menang sama Harit. Itu terjadi di mana-mana. Ya kecuali memang mau nekat lah, temennya rotasi 24 jam langsung ke gold lane. Shutdown Haritnya dan kalau sampai late dari game awal. Sampai late game pun tetap kalah sih menurut gue. Ya apalagi makin late game. Iya. Makin late game makin kalah. Tapi kalau mau nggak mau dalam tindakan seperti ini, early-nya mereka siksa, mereka habisin. Karena jujur kalau tadi yang gue lihat adalah 3 lane yang dimiliki dari Pendekar Esport, yang paling agak sedikit flop-nya cuma di arah jungle sih. Jungle-nya nggak terlalu menang banget, tapi 3 lane sisanya. Siapa kalau Speechless. Speechless sih. Speechless sudah. Nana Lihat, ajaib ya. ini dia yang nyelamatin dari geng tadi, outplay makanya mereka. Iya. Genius One, Lightning Trenchan dan juga Divine Glaive. Penetrasi yang sudah full banget, sama kayak sepatunya juga yang udah mengandalkan penetrasi. Maka siapapun yang kena damage dari Nana ini bisa make sure lah itu dapetin meltdown atau bisa di shutdown langsung. Nah masalahnya pergerakan dari Speechless ini bukan cuma dari presisi skillnya, tapi trapping bush yang diambil. Ini bener-bener kayak bush ya krusial gitu loh, bener-bener yang emang bakal dilewatin orang dan banyak banget dapetin target juga. Gak tumbang sama sekali ya Nana dengan adanya pasif Molina Gift. Bikin dia ya makin susah ditumbangin, apalagi nih yang pakai Bang Hugo nih. Gak tumbang sama sekali jadinya 10 assist. Dari 6 point kill juga 80% team fight participation, lumayan banyak banget. Dan ntar ya kita akan recap juga dari sisi highlight, mungkin kelihatan lah seperti apa sih gameplay dari Nananya Hugo ini. Apakah memang dia nge-trapping doang, tapi ternyata landingnya juga lumayan aman. Dimulai dari turtle yang pertama, Eliato. Detonas ke bagian depan tapi malah dimakan langsung tadi sama Jayski, bukan cuma Jayski lah. Ada Rin juga, pertukaran yang cukup ekstrim Jayski. Dia coba dapetin kill ke arah Valentina ya, walaupun memang di kondisi yang sebenarnya gue lihat kayak ya udah sih kasih aja selamat, dia bisa farming juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, kasih serangan mental sedikit, terkejut sedikit lah, kasih serangan batin tadinya ya, flicker ke dalam turret. Dan lagi-lagi gue melihat Krimpaf yang sedikit misplay, 2 kali tumbang di bagian top lane. Yang pertama sama Jayski, yang kedua sama Speechless. Itu yang bikin langsung under banget dari goldnya. Krimpaf dia udah nggak bisa lagi tadi untuk recover. Apalagi ketika gue lihat dia bikinnya damage semua, nggak bikin defense sama sekali. Akhirnya makin susah dan gue sempat ngelihat bahkan hanya 1 kali Molina aja itu udah hilang setengah darah. Gimana dikasih magic boomerang, gimana dilemparin Molina Blitznya. Dan lagi-lagi Sandwich Gaming dari teman-teman pendekar ini membuahkan hasil yang cukup baik untuk mereka. Mereka dapetin kill ke arah Eliato-nya, mereka dapetin kill ke arah adiknya. Gak berhenti sampai di sana karena Krimpaf kembali ditumbangkan dan entah kenapa nih bermain satu persatu. Mereka maju satu persatu yang akhirnya pendekar dengan sukarela melakukan punishment kepada siapapun yang maju. Satu persatu tumbang juga dan ini dia yang menjadi awal dari kehancurannya Salvador Ozon karena bisa langsung di-close dari gamenya oleh pendekar. Oke. Ternyata keputusan terhadap gameplay yang mereka miliki dan ternyata Nathan memberikan impact yang sangat tinggi. Kuroki yang sebelumnya bersinar dengan cerah ternyata tidak berhasil seperti yang sempat aku sedikit perdebatkan dengan Lim. Kalau mereka trapping terhadap Brody ternyata ini alasannya. Ya memang sama-sama, kalau pakai X-nya memang sih sama-sama di arah backline dan sulit juga. Cuma kalau ngomongin di fase menit ke-10 ini X-nya juga nggak bisa berarti apa-apa. Bener gak? Ini early game. Lebih suka clean sih daripada Brody. Masalahnya clean, lebih cepat. Clean, clear cepat, juga bantai-bantai oke, setuju banget. Apalagi dia early power punya kan. Iya. Apalagi lihat game time-nya sih sebenarnya yang menurut gue sangat berarti. 11 menit belum sampai. 11 menit itu dinamakan apapun hero di Marksman kecuali mungkin Clean dari 3 opsi yang kita pilih, cuma Clean yang punya power. Bener gak? Iya. Ixia nggak punya,
Iya. Brody udah nggak punya. Iya. Bruno ditutup. Iya. Sisa clean tadi berarti. Clean. Harit udah pasti udah dipakai. Magical udah, anggaplah Magicalnya nggak ada lah tadi hari ini dipakai. Kalau Magical ya jelas semua Magical udah punya power nih menit segini mah. Cuman ya balik lagi nih battle dengan Nathan-nya ya. Dia nggak tumbang sama sekali juga kebetulan. Mungkin di early memang agak sedikit sulit. Di early banget ya maksudnya di under menit 2. Berhadapan dengan Kuroki, dengan Brody juga kan pastinya lebih unggul lah. Entah itu dari clear-nya, entah itu dari agresivitasnya. Karena damage-nya Brody juga lebih masuk untuk di awal. Tapi ketika setelah turtle pertama diambil sama pendekar, itu kelihatan banget langsung perbedaannya di mana battle. Dia punya shield tambahan dari buff turtle kan, turtle yang nggak banyak sebenarnya, tapi itu bisa ngebantu banget untuk menangin match up-nya ketika berhadapan sama Kuroki. Dan dari post game kita melihat juga Rich Guy by GoPay dipegang sama Battle. Botol, mungkin sebelum media day potong rambut dikit ya. Kasian banget kesannya kayak abis stres banget diacak-acak di gold lane. Ini kayak abis kayak abis dia selesai game 2. Itu tuh. Bener. Itu penampakan Botol setelah game 2. Bener. Waktu di Bigetron sempat botak dia kan. Iya. Mungkin rambutnya sekarang baru panjang lagi kali, Bah. Diacak-acak Harit tadi begitu, pusing nggak? Kena synchro vision ya. Iya, udah diacak-acak Harit di comeback kelar. Benar. Tapi kalau ngomongin the carry masih ada di Speechless nih. Dengan total perolehan damage terbanyak ya. 40.000 sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Karena jujur dari semuanya lumayan rata juga. Eliato Sandbag dan best wingman-nya ada di Drew 13 assist. Berarti 100% ya team fight participation-nya. Karena nggak pernah absen kayaknya dari Drew-nya. Jarang absen lah. Mungkin nggak 100 tapi nggak jarang ada miss-nya untuk team fight. Cukup menarik juga. Dan gue penasaran banget di game keempat. Bisa nggak ya draftnya ini diotak-atik lagi? First pick jelas. Dan untuk player of the game kita jatuh ke tangan Rine ya, penyelamat. Walaupun kelihatan dari killnya nggak banyak ya, 2 kill saja dan hanya ada 2 kali tumbang, 1 poin assist doang. Bakal team fight participationnya kecil banget. Tapi Rin penyelamat nih. Rin adalah penyelamat hari dari pendekar. Seandainya tadi Rin join pun ke dalam team fight, gua rasa team fightnya masih agak susah. Walaupun masih chance terbuka juga ya dari menangnya team fight untuk pendekar. Tapi split pushnya akhirnya bisa menjadi akhir. Tidak ada item yang diganti. Biasanya ada beberapa Windtalker ya. Kalau misalkan dalam kondisi darurat kayak tadi, dia pakai Windtalker biar attack speed lebih cepat. Tapi nggak perlu. Karena damage-nya cukup. Dan akhirnya bisa menutup kemenangan untuk pendekar tadi di fase Swiss. Dari progressive round yang pertama. Ini mantep banget sih. Tergantung nanti ya. Kalau misalkan di fase progresifnya round yang kedua dia menang lagi, wah 1 langkah menuju playoff berarti. Oke, silakan Lem Kocol untuk replaynya kali ini. Tapi kalau ngomongin highlight ya dari awal pendekar pegang segalanya lah. Semua tempo dari goldnya, invasi jungle-nya, objektifnya, semua dipegang sama pendekar. Jadi gue nggak ngelihat juga poin awal dari Salvador ini bisa catch up. Tapi balik lagi dengan mulai bermain dari laning jauh, mulai bermain safety juga dari Eliato-nya, itu bisa jadi nafas untuk teman-teman dari Salvador Ozone-nya. Belum lagi dengan lore pertama pendekar mampu untuk mendapatkan taras pertama saja, mereka nggak mau maksa karena akhirnya mereka dipaksa mundur oleh teman-teman dari Salvador. Ya udah sampai di sana, tunggu sampai lore-nya lagi dan akhirnya lore kedua yang muncul ini membuahkan hasil yang cukup baik sebetulnya. Mereka dapetin poin kill-nya. Mereka dapetin 2 poin kill. Tapi jangan lupa, satu yang tumbang adalah Adik. Adik respawn time-nya nggak lama-lama banget. Dan yang masih respawn nih, masih ada Eliato. Bisa membalikan keadaan. Lihat, ini satu persatu nih. Gue nggak tahu, Covidnya pendekar kadang agak ekstrim nih. 2 masih tumbang. Tapi dia penalty zone ke depan modal bareng berdua sama Botol. Iya. Iya kan, mereka kalah jumlah tapi mereka masih mau coba gitu loh. Dia lucky. Nah, ini nih. Di sini ketika Kurokinya udah muncul nih, tas udah. Monsternya datang, udah kelar, lihat rata semua tuh. Tas, rata semua. Jeski hilang, Speechless cuma buying time. Langsung recall semua, tek recall. Tapi sayangnya nggak keburu ya karena base-nya keburu hancur juga. Rin save the day. Ya bisa dibilang kemenangan pendekar ya cuman karena speed push-nya Rin doang tadi. Udah, itu valid. Iya kan? Mutlak. Karena dari team fight gue rasa udah nggak bisa menang tau. Sisinya kalah, ada Ruby sama ada Tigreal. Gak usah ngomongin sisi. Ngomongin head to head langsung aja front to back. Iya kan? Bonyok. Makan depan juga bisa. Iya. Mau nabrak balik susah karena Ruby.
Tapi ya balik lagi lah. Dari emblemnya udah kelihatan full damage memang dari Rin. Nah bedanya mungkin Eliato juga sama deh. Full damage juga. Bahkan sama persis nih dari talent-talentnya. Dari pertama, kedua, dan ketiganya. Tapi perbedaannya mungkin ada di roamernya ya, tipis-tipis nih. Roamernya juga ternyata sama. Nggak ada sama sekali perbedaannya. Gue jarang ngeliat Grok pakai konkusif sih. Biasanya gue ngeliat Grok pakai Brave Smite. Cuman ya bukan berarti nggak bisa juga untuk konkusif. Dan lagi-lagi dari Experience, Ruby pakai Rapture. Dia punya damage tambahan juga. Tadi build itemnya juga ke arah War X. Makanya ini Ruby-nya nggak bisa dianggap remeh nih. Harus hati-hati juga kalau match up sama Ruby damage. Waduh, ternyata di balik kemenangan mereka dari early, mereka sempat dibalikan bro. Apa ya, menurut gue ada satu sih yang mungkin harus mereka tahan. Ego intensitas mereka untuk Salvador atau Pendekar? pendekar. Buat Pendekar. Kalau Salvador menurut gue, dia jujur punya mental yang bagus. Iya kan? Mental yang kuat, mental yang bagus. Kalau mekanik kita ngomong semua sama. Tapi di sini malah Pendekar e-sport celahnya di egonya itu. Dia terlalu menggebu-gebu, mendapatkan momentum yang mereka inginkan. Jadi akhirnya kecemplung satu persatu kakinya. Iya. Dia membuat dari Salvador yang tidak memiliki owning condition, jadi sama kondisinya. Iya kan? Itu yang makanya gue agak kaget 13.000 nih. Kita mungkin yang tadi gue bilang kita di rank bang, kalau kita ngelihat kita unggul 10.000 mungkin kita udah di depan-depan ya. Itu udah gua ganyang-ganyang depan turret. Kalau itu kita yang amatir dan itu unggulnya 10.000. Gimana kalau kita yang amatir dan kita unggul 13.000 bang? Wah, Beda 3.000 lagi bang. gue nih di base turret mati hidup mereka, mati hidup. Ya intinya kita akan agresif kan. Tapi gue nggak tahu kenapa Pendekar gak mau, mereka tetap pegang zona di depan dan itu minionnya nggak bisa di freeze karena ditahan juga sama Salvador. Akhirnya Lordnya pun nggak bisa jebol. 3 tumbang. Abis itu mereka sekarat semua dan mereka akhirnya lebih milih pulang. Karena memang ya Lancelot bisa jadi eksekutor sih, nggak salah juga. Karena kalau Lancelot tiba-tiba maju tetap tiga orang sekarat tadi bisa jadi triple kill. Malah jadi berat karena full damage kan dari Lancelotnya juga. Ini nggak pakai item defense sama sekali, bahkan si Halbert juga jadi amankan. Tapi kayak nggak ada Blade of Despair, kayaknya kurang deh Lancelot, kayak kurang gigit gitu loh. Jadi kayak nggak instan bug gitu ya. Mungkin War X-nya nih bisa diganti untuk di akhir ya. Iya di akhir, tapi kalau di awal dia butuh tuh. Tadi di awal Rene juga punya War X. Iya. Buat farming mah di awal pakai. Iya di awal butuh banget. Karena gue main Lancelot pasti awalnya pakai Warex gue. Gue udah nggak pakai War X sama sekali sih. Gue pakai Warex. Lancelot damage gue soalnya kan nggak pakai. Gue langsung pakai Fury Hammer. Kalau misalkan gue tajir banget ya langsung gue jadiin Hunter Strike. Kalau nggak Heptasis. Enggak. Kalau misalkan gue memang mau farming gue pakai Endless langsung. Jadi Fury Hammer biarin aja. Iya. Karena menurut gue nih ini juga nih salah satu hal yang gue jarang lihat bahkan di Imperial sekalipun. Kalau memang mau dibawa farming gamenya, sekalipun lu pakai assassin karena jarang mungkin assassin ya. Iya, karena belum keluar ya. Karena lu kalau mau bawa farming jangan bikin Heptasis. Iya. Buat apaan farming pakai Heptasis? Kalau mau Heptasis pastikan lu bunuh. Lu Pastikan galak. lu ganking. Lu mau galak. Iya, pastikan lu bakal dapetin 1 kill, 2 kill, 3 kill atau enggak minimal lu engage jungle musuh. Benar. Farming di jungle musuh. Kalau mau farming ya pakailah. Ya at least si Halbert lah. Si Halbert masih ada attack speednya, masih oke buat farming. Endless battle lumayan enak juga. Tapi Rich Guy by GoPay jatuh ke tangan Rin. Nah ini dia nih tadi karena dia pegang landing jauhnya juga. Dia tadi ambil objektif juga banyak. Tapi the carry-nya masih ada di Speechless. 94.000 damage yang diberikan cukup dahsyat sih. Bedanya jauh banget ini bahkan sama Haritnya. Wah ini Speechless sih gokil loh. Lihat Haritnya cuma 41.000 bang. Setengahnya. Iya yang paling banyak dari Salvador Ozone aja 50.000. Iya makanya. Haritnya juga ini kan sebenarnya dia menang di lane di early. Sisanya kan dia nggak terlalu memaksimalkannya. Gak bisa gerak dan gak bisa pukul sih. Iya terlalu banyak sisi kan. Siapa yang mau dipukul sama dia kan? Agak susah juga. Zaman Force ngurangin efek sisi memang ada resilience. Tapi ya sekurang-kurangnya tetap ada efek stunnya itu. Kan gini, sekurang-kurangnya lu punya 2 di situ sisi gimana? Itu dia. 2 sekurang-kurangnya ya. Dan damage sebaliknya itu bang. Iya. Yang akhirnya kayak cuman nggak sampai sedetik pun Harit ya bisa tumbang lama Nathan. Oke, luar biasa permainan dari Pendekar yang sempat berada di dalam tensi yang tinggi dan bahkan jantung sih turun menurut gue. Makanya setelah game mereka ada teriakan-teriakan maut. Bener. Hihang hoheng, hai, ha. Kan gak kedengeran ke gue. Bener kita nggak Hoheng, hihang Tapi gue hoheng. penasaran nih bang, untuk player of the match-nya kira-kira ke siapa ya? Gue sih Rine. Ya iyalah orang dia 2 kali POTG bang. Oh kan?
Dia 2 kali kan, tadi pakai Joy sama pakai Bennett kan. Gue sih Rin. POTG, masa iya dia nggak jadi POTM, jadi bingung gua juga kan. Player of the match, Rin. Ya, kalau bingung nggak apa-apa kan tinggal dijelasin. Karena Ya. memang terkadang suka bingung kalau misalnya POTM-nya siapa. Nah, gitu. yang bingung bukannya rookie of the week ya? Biasanya. Siapa tahu. Oh iya. Mungkin dari player of the week juga bisa. Bisa. Ya kan? Tapi jelas nih, karena Rin dengan 2 kali gameplay assassinnya, itu jelas banget ya. Di awal Joy-nya juga gendong banget, nggak tumbang sama sekali. Dan kalau di game ketiga dibilang gendong sih sebenarnya nggak gendong-gendongnya sampai ngekill gitu. loh. Kagak, dia malah dia cuma mainin tugasnya. Gue bilang gendong enggak, tapi dia mainin tugasnya. Benar. Job desk-nya dia lakuin. Dan kalau dia pakai assassin dan dia tidak melakukan split push, baru job desk-nya tidak dilakukan. Benar. Dan dia bisa untuk, ya itu tadi, dari pendekar yang udah mulai kalah, udah mulai